Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan, Astuti berjalan pelan menyusuri jalan setapak dengan sebakul singkong di punggungnya. Tubuhnya letih, namun wajahnya tetap menunjukkan ketabahan. Hari itu, seperti biasanya, ia menghabiskan waktu di ladang, bertarung dengan panas dan tanah demi sesuap nasi untuk ibunya yang sedang terbaring lemah di gubuk reyot mereka. Angin sore mulai menusuk kulit saat Astuti melangkah pulang, mengusap keringat yang menetes dari pelipisnya. Pandangannya kosong, pikirannya melayang pada kondisi ibunya yang semakin memburuk. Sudah berhari-hari wanita tua itu tak mampu bangun, hanya terbaring dengan napas yang semakin berat, menolak untuk mengeluh meski rasa sakit tampak jelas di matanya. Sesampainya di rumah, Astuti segera bergegas masuk ke kamar. Ia memanggil ibunya dengan suara pelan, namun tidak ada jawaban. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat tubuh renta itu tampak lebih pucat dari sebelumnya. Bibir sang ibu kering, matanya setengah terbuka seakan kehilangan semangat untuk bertahan. Astuti berlari ke samping tempat tidur, menggenggam tangan yang dingin dan bergetar itu. "Ibu, Astuti pulang," bisiknya panik, mencoba menyuntikkan harapan lewat kata-katanya. Tapi sang ibu hanya menggerakkan kelopak matanya sedikit, sebelum tiba-tiba tubuhnya kejang sesaat. Astuti menjerit kecil, memeluk ibunya sambil menggigil ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Astuti membopong ibunya keluar dari gubuk, meski kakinya nyaris tak kuat menopang beban. Jalan tanah yang menurun itu menjadi licin karena embun sore. Ia tergelincir 2 kali, tapi tetap memeluk erat tubuh lemah di tangannya, berusaha mencari pertolongan secepat mungkin. Di tengah perjalanan, cahaya senja mulai memudar. Tak ada kendaraan lewat, tak ada warga yang keluar rumah. Desa itu terlalu sepi bagi orang-orang miskin untuk berharap pada keajaiban. Dengan napas tersengal, Astuti terus memanggul ibunya, keringat dan air mata menyatu di pipinya yang lusuh. Ia berhenti sejenak di bawah pohon besar di pinggir jalan, meletakkan ibunya perlahan di rerumputan. Suaranya gemetar saat mencoba menyadarkan sang ibu. "Bertahanlah, Bu, jangan tinggalin Tuti sendirian," tangisnya pecah, menggema di tengah hening senja yang perlahan berubah jadi malam. Dalam keputusasaan yang menyesakkan, Astuti mulai berdoa dengan suara lirih. Ia tak peduli debu yang menempel di wajahnya, atau darah yang mengalir dari lututnya akibat terjatuh. Yang ia tahu, ia tak bisa kehilangan satu-satunya orang yang pernah memeluknya hangat, bahkan saat dunia memalingkan wajah. Tak disangka, suara derap langkah terdengar dari arah kejauhan. 3 sosok pria muda muncul, membawa lampu senter dan tas besar di punggung mereka. Salah satunya menghampiri cepat, lalu berlutut di samping Astuti. "Kami dokter dari kota, boleh kami bantu?" katanya dengan suara tenang namun tegas. Astuti menatap mereka dengan mata basah, harapan yang sempat padam kini kembali menyala perlahan. Astuti hanya bisa mengangguk lemah, suaranya tercekat oleh haru dan rasa tak percaya. Ketiga pemuda itu langsung beraksi, seolah sudah terbiasa menghadapi situasi genting. Salah satu dari mereka, berpakaian rapi dengan stetoskop melingkar di leher, memeriksa denyut nadi sang ibu sambil mengerutkan kening. "Nadinya sangat lemah, dia butuh penanganan segera," gumamnya pelan namun terdengar tegas. Pemuda kedua membuka tas punggungnya, mengeluarkan alat bantu pernapasan seadanya. "Kita harus bawa beliau ke tempat yang lebih layak. Di sini terlalu berisiko," ujarnya sambil menatap Astuti penuh simpati. Gadis itu hanya bisa menggigit bibir, tubuhnya masih lemas karena kelelahan, namun sorot matanya mulai menyala dengan sisa keberanian yang ia punya. Pemuda ketiga, yang terlihat paling kalem di antara mereka, meraih selimut tipis dari mobil jeep mereka yang terparkir tak jauh, lalu membungkus tubuh Ibu Astuti. "Kita tak bisa buang waktu. Ayo, bantu aku angkat," katanya. Mereka bekerja cepat, membopong ibu yang tak berdaya itu ke dalam mobil tanpa membiarkan Astuti merasa disingkirkan. Bahkan, satu dari mereka menyisihkan tempat duduk agar ia tetap bisa memeluk ibunya sepanjang jalan. Di dalam mobil yang melaju menembus kabut senja,
Astuti tak berhenti menatap wajah sang ibu. Setiap tarikan napas terasa menegangkan. Matanya melirik ketiga pria yang kini diam dalam keseriusan masing-masing. Si dokter tengah memeriksa tekanan darah, si pengendara fokus menembus jalan desa yang berliku, dan yang satunya sibuk menghubungi klinik terdekat melalui ponselnya. "Siapa kalian sebenarnya?" Astuti akhirnya bersuara pelan, tak mampu menahan rasa penasaran. Ketiganya saling pandang sejenak, seolah menyimpan jawaban yang tak mudah diucap. "Kami datang ke desa ini bukan tanpa alasan," jawab si dokter sambil tersenyum tipis. "Kami ingin melakukan pengabdian sosial, awalnya begitu. Tapi saat melihatmu memeluk ibumu dengan putus asa, kami tahu ini bukan sekadar pengabdian. Ini panggilan." Air mata Astuti jatuh kembali. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang lama membeku oleh kesepian, perlahan mencair. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak benar-benar sendiri. Di tengah kesempitan hidup, langit mengirimkan 3 tangan yang bersedia menggenggamnya. Setibanya di klinik kecil di kota terdekat, para petugas segera sigap setelah mendapat telepon dari ketiga pria itu. Ibu Astuti segera dibaringkan di ruang perawatan darurat. Astuti hanya bisa berlutut di lantai ruang tunggu, menggenggam tangan sendiri yang gemetar. Di belakangnya, ketiga pria itu berdiri dalam diam. Masing-masing menyimpan rasa yang perlahan tumbuh saat melihat keteguhan seorang gadis desa bernama Astuti. Tanpa sadar, takdir sedang menulis sebuah cerita yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Dan malam itu, meski Ibu Astuti masih belum sadar, sinar bulan menyinari kaca jendela klinik seakan memberi isyarat bahwa perubahan telah dimulai. Pagi menyapa dengan langit kelabu, seolah menyimpan duka bersama embun yang belum sempat menguap. Di balik kaca jendela ruang perawatan, Astuti duduk terpaku. Matanya sembab, namun tak beranjak dari wajah ibunya yang masih tak sadarkan diri. Jarum infus tertancap di tangan keriput itu, dan detak mesin monitor menjadi satu-satunya irama yang menenangkan kegelisahan di hatinya. Ketiga pria itu masih berada di klinik. Mereka bergiliran menjaga di luar ruangan, tanpa pernah meninggalkan gadis itu sendirian. Namun di balik wajah mereka yang terlihat tenang, masing-masing menyimpan tanya yang mulai tumbuh subur. Siapa sebenarnya Astuti? Mengapa hatinya terasa berat meninggalkan gadis itu, padahal baru semalam mengenalnya? Aldi, pemuda tertua yang ternyata seorang dokter spesialis dari rumah sakit ternama, merasa tak sanggup memalingkan wajahnya dari Astuti. Kebaikan hatinya sebagai tenaga medis seolah bercampur dengan perasaan pribadi yang baru tumbuh. Ia melihat bukan hanya sosok gadis desa biasa, melainkan jiwa yang kuat dan tulus, yang tak pernah meminta apapun tapi pantas mendapatkan segalanya. Di sisi lain, Reza, si pengendara yang ternyata pewaris perusahaan otomotif besar, mulai gelisah. Ia tak biasa merasa cemas, tapi malam itu, saat melihat tubuh kecil Astuti menggigil sambil menahan tangis, ada bagian dari hatinya yang ikut retak. Rasa ingin melindungi muncul tanpa diundang. Sedangkan Damar, pria termuda dengan wajah dingin dan mata tajam, memilih diam. Ia mengamati dari kejauhan, tapi tak pernah jauh dari jangkauan. Tak banyak bicara, namun perhatiannya terlihat jelas dalam diamnya yang kaku. Ia lebih suka memendam, namun dalam tatapannya ada rahasia yang belum terungkap. Hari itu, seorang perawat menghampiri Astuti, menyerahkan secarik map berisi hasil pemeriksaan lengkap sang ibu. "Kami menemukan sesuatu yang penting," ucapnya pelan, lalu menatap gadis itu dengan ragu. Astuti membuka map itu perlahan, matanya membesar saat membaca identitas pasien di lembar pertama. Bukan hanya hasil medis yang membuatnya gemetar, melainkan sebuah nama yang tertulis sebagai wali, Dr. Rahayu Wulandari, Direktur Utama Yayasan Kesejahteraan Nasional, seorang tokoh besar di balik banyak rumah sakit dan sekolah di negeri ini. Astuti tercekat, nama itu sudah lama terkubur di ingatannya, bersama cerita yang tak pernah ia pahami saat kecil. Ibunya pernah menyebut nama itu di antara gumaman demamnya, tapi Astuti mengira itu hanya halusinasi.
Ketika ia keluar dari ruang rawat dengan langkah gontai, map itu tergenggam erat di tangannya. Aldi menghampiri, lalu menatapnya penuh perhatian. "Ada yang bisa kami bantu?" tanyanya. Astuti menggeleng, air matanya mulai menggenang, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana menjelaskan semua yang berkecamuk di pikirannya. Namun sebelum ia sempat berbicara, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan klinik. Dari dalamnya keluar seorang wanita paruh baya dengan raut tegas namun penuh wibawa. Para staf klinik langsung menunduk memberi hormat. Wanita itu berjalan cepat ke arah ruang rawat, hingga pandangannya bertemu dengan Astuti. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Mata sang wanita membelalak melihat wajah gadis itu, seolah menatap hantu dari masa lalu. Bibirnya bergetar. "Astuti," lirihnya, nyaris tak terdengar. Astuti berdiri kaku. Namanya disebut dengan nada asing namun penuh emosi. Dalam dada, detaknya berdentum tak beraturan. Apakah wanita ini orang yang selama ini dicari ibunya dalam tidur panjangnya? Atau justru sosok yang telah lama menghilang dari kehidupannya? Suasana mendadak hening. Hanya suara angin menyelinap dari jendela yang terbuka sedikit. Astuti berdiri kaku, tubuhnya enggan bergerak, sementara matanya terkunci pada sosok perempuan paruh baya yang memanggil namanya dengan lirih. Ada keterkejutan dalam suara wanita itu, namun lebih dari itu, ada luka yang belum sembuh, menyelinap dalam sorot matanya. "Astuti, anakku," tanya wanita itu lagi, kini dengan suara yang lebih jelas, namun masih tercekat oleh emosi. Ia mencoba melangkah maju, namun ragu membelit setiap geraknya. Astuti menggigit bibirnya. Kepalanya dipenuhi oleh ratusan pertanyaan. Ia ingin bertanya, ingin marah, ingin tahu kenapa nama itu, dokter. Rahayu Wulandari, yang selalu menjadi teka-teki di balik isak tangis ibunya, kini berdiri tepat di hadapannya, menyebutnya sebagai darah dagingnya sendiri. Sebelum ada kata yang keluar dari bibir Astuti, terdengar langkah terburu-buru dari dalam ruang perawatan. Seorang dokter keluar, wajahnya tegang. "Kami butuh keluarga inti pasien. Segera." Kata-kata itu menghentikan semua pikiran yang berseliweran. Rahayu melangkah maju. Saya adalah wali yang sah," katanya cepat, menyerahkan kartu identitas. Tapi sebelum ia bisa masuk, tangan Astuti menahan lengan wanita itu. "Apa hak Anda mengaku sebagai keluarga kami?" tanyanya, suara bergetar namun penuh keberanian. "Ibuku hampir mati di jalanan, sementara Anda hidup dalam kemewahan, bahkan rumah sakit ini pun milik yayasan Anda." Rahayu menunduk, bibirnya gemetar, tapi tak satu pun kata keluar. Reza yang berdiri tak jauh, menghampiri perlahan dan berdiri di sisi Astuti. Aldi dan Damar ikut bergabung. Mereka tak berkata apa-apa, namun keberadaan mereka menjadi dinding yang tak terlihat, melindungi gadis desa yang sedang dilanda badai perasaan. "Saya pernah melakukan kesalahan besar," lirih Rahayu akhirnya. "Dan saya menyesal seumur hidup." Astuti menatap tajam. "Kesalahan? Anda meninggalkan ibu saya dan saya dalam kehancuran total. Bukan hanya satu malam, tapi sepanjang hidup kami." Rahayu akhirnya tak bisa menahan air mata. Ia jatuh berlutut di hadapan Astuti, tak mempedulikan orang-orang yang melihat. "Dulu, aku mencintai ayahmu. Tapi keluarga menolaknya. Aku dipaksa menikah dengan orang lain, dan anak dalam kandunganku, kau, harus disembunyikan. Ibumu, dia menolongku saat aku nyaris gila. Tapi setelah melahirkanmu, aku harus pergi demi menyelamatkan nama keluargaku." Kalimat itu seperti pisau, menyayat dalam-dalam. Astuti ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Selama ini, ibunya memeluk rasa sakit sendirian, membesarkannya dalam diam, menanggung beban rahasia besar tanpa pernah menyalahkan siapapun. Damar akhirnya angkat bicara, pelan namun tegas. "Bu Rahayu, ini bukan waktunya memperdebatkan masa lalu. Kalau benar Anda peduli, sekarang waktunya membuktikan." Rahayu mengangguk, lalu bangkit perlahan dan masuk ke ruang perawatan, meninggalkan Astuti yang masih berdiri di antara tiga pria yang hatinya mulai bergejolak,
bukan hanya karena rasa ingin melindungi, tapi karena cinta mulai tumbuh di tanah luka yang belum kering. Dan Astuti, untuk pertama kalinya, menangis dalam diam. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena kini ia tahu, hidupnya lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Dan ini baru permulaan. Langit menggantung mendung, seolah turut menyimpan beban di hati setiap insan yang berdiri di klinik kecil itu. Di dalam ruang perawatan, suara detak jantung dari monitor medis menjadi nada yang mendebarkan, menyayat setiap harapan yang tertinggal. Astuti berdiri membatu di depan kaca pembatas, melihat ibunya terbaring lemah. Wajah pucat itu seperti menantang maut, tubuhnya dikepung kabel dan selang. Sementara di sudut ruangan, Rahayu memegangi tangan perempuan yang dulu ia tinggalkan dalam senyap. Air matanya tak terbendung. Penyesalan mengalir lebih deras dari darah yang mengalir di nadinya sendiri. "Bu," bisik Rahayu, suaranya tercekat. "Maafkan aku. Semua luka ini seharusnya tidak menjadi takdir kalian." Tiba-tiba mesin monitor mengeluarkan bunyi peringatan. Detaknya menurun drastis. Dokter dan perawat berlarian masuk, mendorong Rahayu keluar ruangan. Astuti berteriak, mencoba menerobos, namun Aldi menahan bahunya. "Kamu harus tenang, mereka sedang berusaha." Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Astuti meremas map berisi hasil medis yang masih tergenggam. "Aku belum sempat minta maaf, aku belum sempat bilang aku sayang ibu," gumamnya lirih. Reza, yang berdiri tak jauh, menatapnya dalam. Ia melangkah maju, lalu menyodorkan sapu tangan bersih. "Kalau aku bisa tukar tempat dengan ibumu, aku akan lakukan. Asal kamu tidak menangis seperti ini." Kata-kata itu membuat dada Astuti makin sesak. Namun sebelum ia sempat menjawab, Damar memotong, dingin tapi tak bisa menyembunyikan nada cemburu. "Kamu pikir ini saatnya menggombal? Dia sedang kehilangan arah, Reza." Reza menoleh, tatapannya menusuk. "Aku hanya mencoba menenangkan, tak seperti kamu yang hanya diam dan menghakimi." Ketegangan di antara mereka mulai terasa. Aldi akhirnya angkat bicara, suaranya datar namun menyimpan tekanan. "Kita di sini untuk Astuti, bukan saling menyerang. Kalau memang peduli, tunjukkan lewat tindakan, bukan kata-kata." Astuti menoleh ke mereka bertiga, dan untuk pertama kalinya, menyadari betapa rumit situasi ini. Tiga pria, masing-masing dengan caranya sendiri, hadir di saat ia paling rapuh. Namun ia tak sanggup memikirkan perasaan mereka saat ini, karena satu-satunya yang ia ingin genggam adalah kehidupan ibunya yang perlahan terasa menjauh. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Wajahnya suram. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Saat ini kondisi beliau sangat kritis. Kami butuh donor darah dengan golongan langka. Jika tak segera ditemukan, mungkin hanya hitungan jam." Jantung Astuti seolah terhempas. Saya golongan darah O negatif," katanya cepat. "Silakan ambil." Dokter mengangguk dan memanggil perawat. Tapi tiba-tiba, suara berat menghentikan langkah mereka. "Saya juga O negatif. Tapi saya dalam kondisi fisik lebih kuat. Biarkan saya yang melakukannya." Damar melangkah ke depan, "Mantap." Reza dan Aldi hanya bisa terdiam. Tatapan mereka terarah pada Astuti, lalu ke Damar yang sudah masuk ke ruang donor dengan tenang. Diam-diam, di balik sikap dinginnya, pria itu menunjukkan pengorbanan paling nyata. Dan Astuti hanya bisa menggenggam dadanya yang terasa sesak. Malam itu, ia belajar satu hal, cinta sejati tidak datang lewat kata manis, tapi melalui keberanian menyerahkan sebagian diri demi kehidupan orang yang dicintai. Cahaya pagi belum sempurna menyentuh bumi saat kabar menggembirakan keluar dari ruang perawatan. Sang ibu melewati masa kritis. Detak jantungnya kembali stabil, dan pernapasannya mulai normal, meski tubuhnya masih terbaring lemah. Astuti nyaris tak percaya. Ia berlari kecil menuju tempat ibunya, menatap wajah yang selama ini menjadi pelabuhan hatinya. Wajah yang begitu lelah, namun kini menyimpan nyawa yang masih bertahan. "Ibu, Astuti di sini," bisiknya sambil menggenggam tangan sang ibu.
Lengan kurus itu bergerak perlahan. Kelopak mata terbuka samar, menyiratkan kejutan dan rasa lega sekaligus. "Tuti," suara itu hanya setipis napas, namun cukup untuk membuat air mata Astuti kembali jatuh. Di luar ruangan, Damar masih dalam proses pemulihan usai transfusi. Wajahnya pucat, namun matanya menyiratkan keteguhan yang tak luntur. Reza dan Aldi berdiri bergantian di sisi tempat tidurnya, masing-masing menyembunyikan kekecewaan yang tak diucap. Mereka kalah, bukan karena tak mencintai, tetapi karena tak cukup cepat menunjukkan cinta itu dalam bentuk paling nyata. Tak lama, Rahayu dipanggil ke ruang direktur rumah sakit. Di sana, seorang pria setengah baya menatapnya tajam. "Bu Rahayu, kami menerima informasi bahwa pasien yang Anda daftarkan atas nama pribadi Anda sebenarnya memiliki keterkaitan langsung dengan keluarga besar Tan Group." Rahayu menarik napas panjang. Wajahnya menyiratkan konflik batin yang sulit disembunyikan. "Ya, dia adalah cucu kandung almarhum Pak Dirgatan, mantan pemilik konglomerasi ini. Dan ibunya, Sriani, adalah perempuan yang pernah menyelamatkan hidup saya ketika saya dibuang keluarga karena hamil di luar nikah." Pria itu terdiam. "Jadi Astuti adalah ahli waris Tan Group?" Rahayu mengangguk perlahan. "Satu-satunya darah Tan yang tersisa. Dan saya bukan hanya ibunya. Saya juga pemegang surat wasiat yang telah saya sembunyikan selama lebih dari 2 dekade." Sementara itu, Astuti baru keluar dari ruang rawat dengan langkah ringan. Tapi semuanya berubah saat ia tanpa sengaja mendengar percakapan 2 staf rumah sakit di lorong. Bayangkan, cucu mantan presdir tinggal di rumah reyot, makan singkong tiap hari. Dan ibunya, ternyata mantan kekasih Pak Dirga. Gila, dunia kecil, ya. Dunia Astuti seakan runtuh. Ia berdiri mematung. Suara-suara itu menyayat seperti belati, mengungkap sesuatu yang selama ini hanya terdengar samar dari bisik tangis ibunya di malam hari. Kakinya limbung, dan Reza yang melihat dari kejauhan segera menghampiri. "Aku bukan siapa-siapa, Reza," gumamnya lirih, hampir seperti mengadu pada dirinya sendiri. "Tapi kenapa hidup ini terus menyeretku dalam kisah yang tak pernah aku minta?" Reza memeluknya lembut, tak berkata apa-apa. Aldi dan Damar yang datang menyusul, berdiri kaku, menyadari bahwa badai belum usai. Justru sedang menuju puncaknya. Beberapa menit kemudian, Rahayu datang dengan mata sembab. Di tangannya, ia membawa amplop besar coklat yang terlihat tua dan usang. Ia menyerahkannya pada Astuti. "Ini, surat wasiat dari kakekmu. Disimpan oleh notaris sampai waktu yang ditentukan. Dan sekarang, waktunya telah datang." Tangan Astuti gemetar saat menerimanya. Hatinya menjerit, tapi wajahnya tetap tenang. Dunia yang dulu ia kenal, ladang, dapur berasap, gubuk tua, akan segera berubah. Tapi apakah ia siap menjadi seseorang yang diharapkan semua orang, sementara hatinya sendiri belum selesai menjahit luka? Cahaya pagi belum sempurna menyentuh bumi saat kabar menggembirakan keluar dari ruang perawatan. Sang ibu melewati masa kritis. Detak jantungnya kembali stabil, dan pernapasannya mulai normal, meski tubuhnya masih terbaring lemah. Astuti nyaris tak percaya. Ia berlari kecil menuju tempat ibunya, menatap wajah yang selama ini menjadi pelabuhan hatinya. Wajah yang begitu lelah, namun kini menyimpan nyawa yang masih bertahan. "Ibu, Astuti di sini," bisiknya sambil menggenggam tangan sang ibu. Lengan kurus itu bergerak perlahan. Kelopak mata terbuka samar, menyiratkan kejutan dan rasa lega sekaligus. "Tuti," suara itu hanya setipis napas, namun cukup untuk membuat air mata Astuti kembali jatuh. Di luar ruangan, Damar masih dalam proses pemulihan usai transfusi. Wajahnya pucat, namun matanya menyiratkan keteguhan yang tak luntur. Reza dan Aldi berdiri bergantian di sisi tempat tidurnya, masing-masing menyembunyikan kekecewaan yang tak diucap. Mereka kalah, bukan karena tak mencintai, tetapi karena tak cukup cepat menunjukkan cinta itu dalam bentuk paling nyata. Tak lama, Rahayu dipanggil ke ruang direktur rumah sakit. Di sana,
Seorang pria setengah baya menatapnya tajam. Bu Rahayu, kami menerima informasi bahwa pasien yang Anda daftarkan atas nama pribadi Anda sebenarnya memiliki keterkaitan langsung dengan keluarga besar Tan Group. Rahayu menarik napas panjang. Wajahnya menyiratkan konflik batin yang sulit disembunyikan. Ya, dia adalah cucu kandung almarhum Pak Dirgatan, mantan pemilik konglomerasi ini. Dan ibunya, Sriani, adalah perempuan yang pernah menyelamatkan hidup saya ketika saya dibuang keluarga karena hamil di luar nikah. Pria itu terdiam. Jadi Astuti adalah ahli waris Tan Group. Rahayu mengangguk perlahan. Satu-satunya darah Tan yang tersisa. Dan saya bukan hanya ibunya. Saya juga pemegang surat wasiat yang telah saya sembunyikan selama lebih dari 2 dekade. Sementara itu, Astuti baru keluar dari ruang rawat dengan langkah ringan. Tapi semuanya berubah saat ia tanpa sengaja mendengar percakapan 2 staf rumah sakit di lorong. Bayangkan, cucu mantan presdir tinggal di rumah reyot, makan singkong tiap hari. Dan ibunya, ternyata mantan kekasih Pak Dirga. Gila, dunia kecil, ya. Dunia Astuti seakan runtuh. Ia berdiri mematung. Suara-suara itu menyayat seperti belati, mengungkap sesuatu yang selama ini hanya terdengar samar dari bisik tangis ibunya di malam hari. Kakinya limbung, dan Reza yang melihat dari kejauhan segera menghampiri. Aku bukan siapa-siapa, Reza, gumamnya lirih, hampir seperti mengadu pada dirinya sendiri. Tapi kenapa hidup ini terus menyeretku dalam kisah yang tak pernah aku minta? Reza memeluknya lembut, tak berkata apa-apa. Aldi dan Damar yang datang menyusul, berdiri kaku, menyadari bahwa badai belum usai. Justru sedang menuju puncaknya. Beberapa menit kemudian, Rahayu datang dengan mata sembab. Di tangannya, ia membawa amplop besar coklat yang terlihat tua dan usang. Ia menyerahkannya pada Astuti. Ini, surat wasiat dari kakekmu. Disimpan oleh notaris sampai waktu yang ditentukan. Dan sekarang, waktunya telah datang. Tangan Astuti gemetar saat menerimanya. Hatinya menjerit, tapi wajahnya tetap tenang. Dunia yang dulu ia kenal, ladang, dapur berasap, gubuk tua, akan segera berubah. Tapi apakah ia siap menjadi seseorang yang diharapkan semua orang, sementara hatinya sendiri belum selesai menjahit luka? Langit mendung menggantung di atas gedung megah Tan Group saat Astuti melangkah masuk, ditemani Rahayu. Lantai marmer berkilau memantulkan bayangan mereka, namun tak mampu menyembunyikan kegugupan dalam dada gadis desa itu. Dunia baru ini terasa asing, dingin, penuh tatapan menilai dari balik jas mahal dan sepatu mengilap. Ruang rapat dipenuhi anggota keluarga besar yang selama ini hidup dalam kemewahan. Tatapan mereka menusuk, ada yang terkejut, sinis, bahkan terang-terangan menunjukkan penolakan. Di ujung meja, duduk seorang wanita elegan berwajah tegas, Nyonya Leona, adik tiri almarhum Dirgatan. Jadi ini, anak haram yang tiba-tiba diklaim sebagai ahli waris. Ucapnya tajam, membuat ruangan seketika sunyi. Astuti tertegun, tapi Rahayu berdiri tegak. Jaga kata-katamu, Leona. Kalau bukan karena Sriani, kakakmu sudah mati 20 tahun lalu di hutan Kalimantan. Kau tak tahu apa-apa. Namun Leona hanya mendecak, bibirnya tersenyum sinis. Dan sekarang kalian datang untuk merebut apa yang bukan hak kalian. Astuti menarik napas panjang. Ia tak meminta semua ini. Namun kebenaran harus berdiri, meski goyah di hadapan kebencian. Ia membuka amplop bersegel, menunjukkan surat asli warisan, ditandatangani Dirgatan dengan tinta darah, dititipkan pada notaris keluarga sebelum ia meninggal mendadak secara misterius. Dalam surat ini, kakekku mewariskan seluruh saham kepadaku, bukan untuk kekuasaan, tapi agar Tan Group kembali kepada nilai-nilai yang dulu dibangunnya, ucap Astuti, suaranya gemetar namun mantap. Gegas, keributan pecah. Beberapa kerabat bangkit dari kursi, berteriak tak percaya. Ada yang menuduh pemalsuan, ada yang mencaci Sriani sebagai penggoda, bahkan memusulkan tes DNA ulang. Namun suara itu terhenti saat Reza muncul,
membawa dokumen investigasi independen, hasil laboratorium yang menguatkan bahwa Astuti adalah cucu biologis Dirgatan. Aldi dan Damar yang berdiri di belakangnya saling menatap, sadar bahwa medan perang kini bergeser. Bukan hanya soal cinta, tapi nasib perusahaan, juga harga diri Astuti yang selama ini diinjak tanpa ampun. Tengah riuh, tiba-tiba seorang pria setengah baya berjas rapi berdiri. "Saya pengacara pribadi almarhum Dirgatan. Selama ini saya diam karena takut akan pengaruh Nyonya Leona. Tapi sekarang, saya siap bersaksi bahwa memang Astuti yang diwariskan jabatan Presiden Direktur. Leona, dirimu bahkan tak terdaftar dalam surat waris utama." Wajah Leona memucat. Ia menghempaskan gelas kristal ke lantai, lalu beranjak keluar dengan langkah tergesa, meninggalkan riuh ruangan. Namun sebelum pintu tertutup, ia menoleh dan berucap, "Kalau kau pikir dunia bisnis akan memaafkan gadis kampung, kau salah besar. Dunia ini tak kenal belas kasihan." Usai pertemuan itu, Astuti terduduk sendirian di ruang kerja yang baru diberikan padanya. Penuh mahoni dan aroma lavender, namun ia merasa terkurung. Punggungnya memikul beban berat. 3 pria datang bergantian. Aldi mengajaknya mundur dari semua ini. Reza menyatakan siap mendampingi apapun pilihannya, sedangkan Damar hanya menggenggam tangannya tanpa kata, tatapannya menyiratkan keikhlasan. Malam pun turun. Di balkon tinggi, Astuti menatap langit kota yang penuh cahaya. "Aku bukan siapa-siapa, tapi sekarang semua mata tertuju padaku. Dan aku harus belajar menjadi seseorang, meski hatiku masih ingin menjadi gadis desa yang hanya ingin menyelamatkan ibu." Hujan turun deras malam itu, menghantam kaca-kaca tinggi ruang kerja Astuti seperti irama peringatan dari langit. Sejak dirinya diumumkan sebagai pewaris sah, tekanan datang bertubi-tubi. Saham perusahaan tiba-tiba anjlok. Media mulai mengendus skandal masa lalu ibunya. Karyawan lama menyebar isu bahwa Astuti hanya boneka yang dipasang untuk mengobok-obok kejayaan Tan Group. Pagi harinya, ia menerima sepucuk surat tanpa nama. Isinya mengancam keselamatan ibunya jika ia tidak mundur dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Tangan Astuti gemetar saat membacanya. Kepalanya berdenyut, dadanya sesak. Ia segera mengunjungi rumah sakit, namun ruangan ibunya kosong. Suster panik memberitahu bahwa seseorang menyamar sebagai dokter dan membawa Sriani dengan alasan pemeriksaan khusus. Tidak ada yang tahu kemana ia dibawa. Astuti terperosok di lantai, air matanya mengalir tanpa suara. Aldi datang pertama kali, mencoba menenangkan. Tapi yang ia bawa justru informasi mengejutkan. Ternyata beberapa saham perusahaan telah dijual secara diam-diam kepada investor asing. Dan salah satu penanda tangan transaksi adalah Reza. "Tidak mungkin," suara Astuti tercekat. "Reza menolongku sejak awal. Dia orang pertama yang percaya padaku." Aldi menyerahkan berkas lengkap dengan cap resmi. "Aku tak ingin kau hancur karena orang yang kau percaya. Aku tahu kamu lebih percaya dia daripada aku. Tapi aku tak akan diam kalau itu menyakitimu." Di saat hatinya mulai terguncang, Damar datang. Dengan langkah cepat, ia menunjukkan rekaman CCTV parkiran rumah sakit. Terlihat jelas, seseorang menyeret ibunya ke dalam mobil hitam. Pengemudinya adalah salah satu pengawal pribadi keluarga besar Tan. Darah Astuti mendidih. Ia berdiri, menatap 2 pria di hadapannya. "Aku tak peduli siapa yang mencintaiku, jika kalian tak bisa lindungi ibuku, kalian tak lebih dari dunia yang ingin merenggut semuanya dari hidupku." Ia tinggalkan mereka, menuju markas keamanan Tan Group. Dengan wewenangnya, ia memerintahkan pencarian besar-besaran. Seluruh cabang bisnis digeledah. Hingga larut malam, ia mendapat petunjuk mobil yang membawa ibunya terlihat di villa tua milik keluarga di daerah pegunungan. Tanpa pikir panjang, Astuti menyetir sendiri menuju sana. Hujan belum berhenti, jalan licin dan berkabut, namun tekadnya lebih tajam dari ketakutan manapun. Sesampainya di sana, pintu villa tak terkunci. Lampu temaram menyala. Di dalam, ibunya duduk dalam keadaan terikat, mulut dibekap, mata sembab.
Astuti berlari, melepaskan semua dengan tangan gemetar. Ibu baik-baik saja. Sriani mengangguk lemah, belum bisa bicara. Namun sebelum mereka sempat keluar, suara langkah menghentikan mereka. Dari balik pintu, Reza muncul, basah kuyup, wajahnya muram. Aku ingin jelaskan semuanya, Tuti. Terlambat, potong Astuti. Kau jual saham yang kakekku wariskan, kau tinggalkan ibuku pada orang-orang jahat, dan kau mengaku mencintaiku. Reza meletakkan sesuatu di meja, selembar surat pengunduran diri, serta bukti transfer seluruh saham kembali atas nama Astuti. Aku ditipu oleh Leona. Aku pikir menjual saham bisa menyelamatkanmu dari tekanan. Aku hanya ingin melindungimu dengan caraku. Astuti menahan isak. Ia ingin mempercayai, tapi terlalu banyak luka yang sudah dikhianati. Malam itu mereka kembali ke kota. Astuti menggenggam tangan ibunya erat. Hatinya sepi, namun tekadnya mulai menyala. Dunia boleh menuduhnya, cinta boleh mengkhianatinya, tapi ia tidak akan menyerah. Di depan kantor Tan Group, puluhan wartawan menunggu. Namun Astuti berdiri di podium dengan wajah yang berbeda. Mata desa yang dulu penuh takut, kini menatap lurus. Saya bukan ahli waris yang sempurna. Tapi saya anak dari seorang perempuan yang bertahan meski seluruh dunia membencinya. Dan saya akan menjaga warisan ini, bukan untuk kekuasaan, tapi demi semua yang pernah terbuang. Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya.
Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.